Bayangin, Indonesia lagi panen investasi. Rekor nih, triliunan rupiah masuk deras banget. Tapi di saat yang sama, pabrik-pabrik malah tutup dan buru-buru kena PHK massal. Ini bukan cuma fluktuasi biasa ya, ini paradoks ekonomi di tahun 2026 yang perlu lo pahamin. Karena ya dampaknya benar-benar nyata ke semua orang, termasuk lo. Mari kita bahas. Di pembahasan kali ini, kita bakal bedah paradoks besar ini. Terus ngelihat sektor mana aja yang paling terancam, polemik upah minimum, langkah mitigasi dari pemerintah, dan pastinya jaring pengaman JKP yang wajib banget lo tahu. Nah, coba kita lihat angkanya. Di tahun 2025 itu, investasi yang masuk ke kita tembus 1.931,2 triliun rupiah. Gila kan angkanya? Logikanya nih, uang segede gitu harusnya bikin lapangan kerja meledak dong. Tapi realitanya ternyata beda jauh. Data BPS per Februari 2026 nyatat masih ada 7,24 juta orang yang nganggur. Lapangan kerja baru mandek, sementara kerjaan formal yang udah ada malah pelan-pelan hilang gara-gara gelombang PHK. Efeknya apa? Struktur tenaga kerja kita geser parah. Sekarang 60% pekerja itu terpaksa lari ke sektor informal buat nyambung hidup. Sisanya yang 40% di formal. Kenapa ini bahaya? Ya karena di sektor informal, perlindungan hukum sama jaminan sosialnya itu nyaris nggak ada. Ini kerentanan skala nasional yang nggak main-main. Oke, masuk ke bagian pertama. Paradoks, investasi naik tapi lapangan kerja turun. Pertanyaannya, kemana larinya duit triliunan itu kalau nggak jadi lapangan kerja? Jawabannya ada di fenomena yang namanya jobless growth, atau pertumbuhan ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja. Jadi gini, ekonomi kita itu nggak jelek, pertumbuhan ada, uang masuk, tapi jenis ekonominya yang berubah total. Investasi gede-gedean itu sekarang masuknya ke sektor padat modal. Artinya, uangnya tuh dipakai buat beli mesin dan teknologi, bukan buat rekrut manusia. Contoh gampangnya gini, uang triliunan itu ngalir ke hilirisasi mineral, kayak smelter nikel. Industri kayak gini butuh modal raksasa, tapi ironisnya cuma butuh ratusan operator aja yang benar-benar terlatih. Coba lo bandingin sama pabrik garmen. Pabrik garmen tuh investasinya jauh lebih kecil, tapi bisa nyerap ribuan pekerja. Masalahnya, uang kita sekarang ngalirnya ke sektor yang butuh mesin, bukan butuh orang. Makanya nggak heran kalau sekarang biaya buat nyiptain satu lapangan kerja aja tuh jadi mahal banget. Tahun 2024 butuh sekitar 698 jutaan. Di 2025, angkanya naik jadi lebih dari 712 juta rupiah cuma buat nyerap satu pekerja. Makin kesini modal yang dibutuhin makin mahal, tapi serapan tenaga kerjanya makin dikit. Lanjut ke bagian kedua, sektor-sektor di ujung tanduk. Badai PHK ini pastinya nggak ngehajar semua industri secara rata ya. Ada 5 sektor yang kondisinya paling rawan. Yang paling parah, tekstil. Industri ini udah dihajar produk impor murah, ditambah teknologi produksinya yang makin tertinggal. Terus ada industri plastik, yang biaya impor bahan bakunya melonjak tajam gara-gara dolar lagi kuat. Ini bikin efek domino ke sektor elektronik dan otomotif karena komponen jadi super mahal. Sektor semen juga kena masalah oversupply pas permintaan lagi lesu-lesunya. Bahkan, sektor startup teknologi yang dulu jaya pun sekarang lagi efisiensi besar-besaran, contohnya Bukalapak yang sampai mangkas 60% karyawannya. Masuk ke bagian ketiga, dilema upah minimum UMP 2026. Di tengah margin yang udah tipis, masalah upah ini ibarat bom waktu buat sektor padat karya. Ini benar-benar jalan buntu kalau kita hitung secara matematis. Di satu sisi, pemerintah sama buruh pengen UMP naik pakai formula alfa 0,5 sampai 0,9. Buruh jelas berhak dapat upah layak buat ngejar inflasi dong. Tapi di sisi lain, dari kacamata pengusaha, khususnya Apindo, mereka cuma sanggup kasih toleransi maksimal 3%. Kenapa? Karena di sektor kayak alas kaki, rata-rata margin profit mereka cuma sisa 5%. Kalau UMP naik di atas itu, ya perusahaannya bisa langsung kolaps. Apindo pernah bilang gini, ada perusahaan yang porsi biaya buruhnya itu sampai 80% dari total biaya operasional. Kalau dinaikkan terlalu tinggi, udah pasti mereka bakal kurangi orang. Nah, ini dilemanya. Dari sisi buruh, upah layak itu hak. Tapi kalau perusahaannya bangkrut karena nggak kuat bayar, ya buruhnya juga yang bakal kena PHK. Bener-bener dilema yang nggak ada jawaban gampangnya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Strategi mitigasi pemerintah. Menghadapi ancaman ini, pemerintah jelas nggak tinggal diam. Ada beberapa langkah yang disiapin pemerintah buat tahun 2026. Mulai dari pembentukan Satgas Mitigasi PHK di bulan Mei. Terus, mulai dibangunnya 1 juta rumah bersubsidi buat bantu nekan biaya hidup pekerja. Dan di bulan Desember, ditargetin hilirisasi kelapa yang lebih padat karya bakal rampung. Lewat Kepres nomor 10 tahun 2026, negara bentuk Satgas Mitigasi PHK.
Satgas ini dikasih wewenang buat motong birokrasi kalau ada sengketa. Bahkan, kalau ada perusahaan yang udah angkat tangan alias mau bangkrut, negara berpotensi turun tangan dan ambil alih perusahaannya. Konsepnya sih bagus banget buat ngelindungin buruh. Tapi jujur aja, detail teknis soal gimana cara ngambil alih perusahaannya ini masih abu-abu. Ini yang wajib kita kawal terus. Terus soal hilirisasi, pemerintah akhirnya sadar kalau cuma fokus di nikel itu kurang nyerap tenaga kerja. Solusinya, mereka mulai genjot hilirisasi kelapa. Contohnya di Morowali. Coba bayangin, dengan investasi $100 juta, yang mana ini jauh lebih murah dari bikin smelter. Proyek kelapa ini ditargetin bisa nyerap sampai 10.000 tenaga kerja lokal dan petani. Ini pergeseran strategi yang lumayan cerdas sih. Dari yang tadinya cuma fokus padat modal, sekarang mulai mikirin yang padat orang. Bagian kelima, memahami jaring pengaman JKP BPJS. Ini bagian yang paling krusial buat lo atau keluarga lo kalau tiba-tiba kena PHK. Jadi lewat BPJS Ketenagakerjaan ada yang namanya JKP, atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Kalau amit-amit kena PHK, program ini ngasih lo 3 manfaat utama. Pertama, bantuan uang tunai. Lo bakal dapat 45% dari upah buat 3 bulan pertama, terus 25% buat 3 bulan berikutnya. Kedua, lo dapat fasilitas konseling karier. Dan ketiga, pelatihan kerja gratis plus sertifikasi dari BNSP biar lo bisa cepat dapat kerjaan baru. Tapi tunggu dulu, dana ini nggak bakal cair secara otomatis. Ada syarat wajib yang harus lo penuhin. Lo harus udah terdaftar di BPJS minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir. Lo juga harus rutin bayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum di PHK. Terus, alasannya murni PHK ya, bukan karena lo resign atau kontrak habis. Dan yang paling penting, lo harus ajuin klaimnya maksimal 3 bulan sejak di PHK lewat portal Siap Kerja. Info ginian nih yang sering pada kelewatan. Nah, banyak yang salah paham di sini. JKP ini tidak menanggung kalau lo ngundurin diri atau resign sukarela. Gak berlaku juga kalau lo pensiun, cacat total, meninggal dunia, atau kalau kontrak kerja sementara alias PKWT lo itu emang udah habis masanya secara alami. Jadi benar-benar khusus buat yang diberhentiin sepihak sama perusahaan. Pada akhirnya, fenomena jobless growth di 2026 ini jadi semacam tamparan buat kita semua. Triliunan investasi emang masuk berderet, tapi jenis industrinya udah beda jauh. Pertanyaan besarnya, apakah keahlian kita dan kebijakan negara kita udah benar-benar siap buat ngadepin ekonomi model baru yang ternyata lebih butuh mesin daripada butuh kita? Coba deh lo renungin. Share ulasan ini ke teman-teman atau keluarga lo yang mungkin butuh info ini. Sampai ketemu di ulasan berikutnya.